nggak pernah punya rasa takut sih. Lu nggak pasang badan. Iya. Kalau lu diapa-apain gimana? Ngelawan. Kalau sama gue diapa-apain gimana? Yo, assalamualaikum, bersama saya di video kali ini ya. Aduh, ramai banget itu yang komen, ngeri. Jadi video kali ini gua udah ada di BSD ya, kebetulan dari Tangsel, dan gua mau ketemuan sama seseorang ya, karena yang komen tuh ada yang pro, ada yang nggak, itu tuh cuman parodi doang ya. Dan gue juga udah berhubungan baik juga sebelumnya gitu, jadi enjoy aja. Banyak yang komen, bang samperin bang, kalau ada nyali. Aduh, ya udah deh, gue memutuskan jauh-jauh nih dari Bandung ke sini, gue langsung samperin ya. Kita langsung ketemu ya. Kita telepon dulu nih. Kalian pasti kenal ini suaranya nih. Halo, assalamualaikum bang. Iya, waalaikumsalam bang. Ini gue OTW ya bang ya? Iya, siap bang, hati-hati bang. Oke, siap. Ke Unpam Pamulang aja, terseksi dong. Ke kampus. Iya. Ya. Unpam yang Sasmita tuh. Kampus Sasmita. Oh, ini gedung utama ya? Iya benar. Oke, siap. Oke, sekarang menuju ke sana ya. Oke, siap bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan karena gue juga dulu kampusnya di situ, jadi gue udah tahu sebenarnya tuh namanya tuh udah tahu, pokoknya nanti langsung aja ngobrol sama orangnya ya. Sekarang gue mau OTW dulu ya. Pokoknya jangan di skip ini videonya, tonton sampai selesai and enjoy guys. Anjas, orangnya datang. Demi Allah, orangnya datang. Oh, jadi ini yang kemarin. Iya, ini bang, saya yang parodi tidak bisa-bisa. Ini gua ketemu juga ini sama Katak, masya Allah. Bang, gimana bang? Gua kemarin udah reaksi bikin parodi. Ini netizen lu banyak banget, gila. Gua sampai ke Tangsel ini buat ketemu lu. Ini banyak yang bilang, samperin aja bang katanya. Kalau berani jangan jangan di konten, samperin. Gimana nih? Lu kesal nggak? Lu nonton kan? Nonton. Kesal nggak? Enggak, biasa aja. Aman. Sumpah ini orang nggak. Ini gue kuliah di sini. Ini gue nggak tahu ya mau mulai ngomong dari mana ya. Senang ngeri gitu. Lu aman kan? Nggak bawa pasukan kan? Enggak. Bawa saja. Enggak. Ini orang friendly banget, baik banget. Jadi sebelumnya itu kalau yang ikutin Instagram gua tuh, gua udah bikin SG ya. Udah bikin SG sama si Paleka, dan gue juga nggak tahu kalau misalkan Bang Katak ini sama Paleka tuh emang nggak ada apa-apa sih ya. Cuman gua nggak ngerti, tiba-tiba Bang Katak ini nge-DM gua. Oh iya paham, kata gua, paham kenapa ya? Terus gua telepon. Tiba-tiba dia minta maaf guys. Dia bilang, malah gua yang nggak enak sama Paleka katanya. Lah kenapa? Gua bilang, soalnya masalah dulu katanya ya, waktu kasusnya Paleka gitu-gitulah, pernah reaction juga ya kan. Kata gua, ya udahlah nggak apa-apa, itu mah semua orang juga pernah reaction, gue bilang gitu kan. Termasuk gua juga reaction. Jadi dia friendly banget gitu kan. Ini gue bikin parodi, emang jatuhnya ada yang bilang, wah ini pencemaran nama baik, wah ini ngejatuhin, wah ini ngeledek. Gue tadinya mau bikin konten yang mau langsung samperin lu, cuman gue bingung kan, jing mau ngapain. Udah gue parodian aja sama si Paleka. Nah kalau si Paleka itu belum sempet nonton konten lu. Kalau gue tuh dari malam gue liatin TikTok tuh ada lu. Nah gue sambungin ke kontennya Kamar Jerry, si Bang Jerry ya kan. Nah gue nontonin lu, akhirnya gue terinspirasi, wah ini seru kayaknya gue bikin parodi. Tapi yang komen, wah gila, parah. Yang komen ngeri banget. Akhirnya ini sekarang gue langsung mau Bang Katak, sumpah ini orangnya baik ya. Gue nggak tahu nih di balik ini baik apa nggak ini. Nggak ya. Jadi gue kuliah di sini. Teman-teman gue juga banyak yang di Sasmita. Nah yang di Bipuri juga ada. Oh, ada. Jadi gue tuh denger nama lu tuh udah lama sebenarnya. Jadi kalau banyak yang bilang, ya nanti sekarang lu ini banyak banget ya masa lu ya. Alhamdulillah ya. Banyak diserang juga. Kalau udah terjun ke sosial media tuh harus menyadari. Kalau gue sendiri ya kayak menyadarilah siapa gue gitu kan. Karena kita nggak bisa bahagiain semua orang gitu kan.
Jadi pasti ada aja lah yang nggak suka mah ya kan. Apalagi lu yang track recordnya begitu ya kan. Brutal. Jadi dulunya brutal, tapi sekarang nih ketawa-ketawa kayak fun banget. Gue dulu waktu kasus nih, gue lagi PKL bang, yang ditusuk ini. Oh iya, pipi. Iya. Dari kiri itu akhirnya meninggal ya. Iya. Akhirnya seminggu kemudian. Nah, kabar-kabar yang masuk rumah sakit segala macam itu gue ngikutin sampai akhirnya lewat. Tahu sampai lewat ya udah. Nah itu gue dengar nama-nama katak siapa kata. Cuman karena gue kuliah ya kan mau ngapain gitu kan. Iya, bener. Akhirnya namanya Bom. Jadi buat kalian yang merasakan emang cerita bohong segala macam, gue sumpah demi Allah gue kuliah di sini, gue tahu nama dia. Dan sekarang namanya meledak ya kan. Gue ketemu langsung, dia ketawa-ketawa. Tapi gue mau tanya-tanya nih ya. Gue dari kemarin bikin konten tuh kepikiran, anjing ini yang komen gila banyak banget tadinya. Gue sama Pak Leka mau gini, John ini gimana nih, kagak enak juga sama kataknya ya kan, kita kayak berlebihan gitu. Tapi dianya sih slow, tapi ya ini kan masa lu aduh ngeri, asli ngeri. Jadi gue kayak kepikiran ya udahlah ntar gue kesana. Tapi by the way, lu nggak ada apa-apa karena Pak Leka? Sumpah nggak ada apa-apa. Maaf ya, nggak dendam, ya. Nggak biasa aja. Dari konten itu juga ya. Dan Pak Leka juga nggak tahu kalau misalkan lu bikin react gitu. Dia juga sebenarnya Pak Leka tuh orangnya baik. Dia tengil-tengil tuh kayak di kamera aja. Sebab hatinya baik. Gue juga temenan baik sama dia. Gue juga dari reaction gitu kan. Pas ketemu ternyata orangnya baik gitu. Dia di kamera kalau ngomong suka kemana-mana. Sama gue juga suka kayak gitu. Ya namanya juga orang Sunda nyablak ya kan. Bener. Tapi gue ini anjing, gue sumpahin langsung sama Bang Katak ini. Aduh, gue gimana ya ini jadi. Kalau lu dari sini dekat rumah lu? Dekat. Oh, dekat banget. 5 menit paling. Cuma 5 menit. Luar biasa. Gua tadi udah kontekan, Bang. Gua mau ketemu sama lu. Oh iya, boleh. Padahal dia ada acara malamnya mau cabut. Dia sempetin ya kan buat ketemu. Thank you banget ini. Aman. Sorry ya gua bikin konten kayak selalu. Kayak siapa aja. Banyak, Bang. Cuman cuek lah. Cuek aja ya. Oh, jadi yang nyerang banyak, yang positif banyak. Ada aja ya. Tapi kalau di konten gue itu, wah, gue diserang habis-habisan itu. Ini nggak respect, unsubs katanya. Waduh, habis-habisan kata gue, anjir ini ngeri banget. Ini mah beneran gue harus ketemu kata gue. Pas ketemu ternyata aslinya sama ya kayak di konten-konten yang pernah ditonton. Aslinya ketawa-ketawa kayak gini. Ini asli lu dulunya brutal tuh sekarang bisa begini tuh. Apa yang membuat lu tuh kena hidayah apa gitu? Ya gimana Bang ya, jujur ya, kalau gue tuh orangnya tuh kalau dari dulu tuh emang suka ketawa, suka ya bercanda, maksudnya berbaur kemanapun. Cuman kalau misal lagi mode serius, mode kriminal dulu lah, zaman cerita dulu, ya udah kayak bengis. Lihat di video temen gue, lu waktu itu sempat pakai motor Mio merah. Oh iya. Itu lu kan? Iya. Dan lu teriak-teriakan, bego lu, tolol lu gitu. Iya. Nah itu. Dan sekarang pas gue lihat aslinya di konten, di Instagram ketawa-ketawa, kok kayak berubahnya tuh drastis banget gitu. Apa yang membuat seorang katak ini jadi seperti ini gitu loh? Lebih ke sadar aja sih. Oh, lebih ke sadar ya? Sadar, Bang. Gimana ya, dulu tuh kan kasar kayak orang tuh kayak sekarang banyak nantangin. Cuman ya banyak, oh sekarang banyak yang lebih nantangin, lebih banyak. Karena ngerasa lu udah show up kali ya di media ya? Iya, yang nggak tahu juga sih, mereka tuh mikirnya, yang saya pikirin mereka tuh nyari panggung atau kayak apa ya, namanya nyari panggung atau nyari followers, saya nggak ngerti lah. Cuman banyak yang nantangin sih. Tapi emang lu gimana, cuekin aja? Cuek aja. Akhirnya ya udah janji sama diri sendiri sih, udah nggak mau ngelukain orang. Soalnya tuh dulu tuh terakhir ngelukain orang tuh sampai fatal, sampai mikir gitu, sampai ngerenungin diri, sampai oh nggak bisa nih kayak gini terus. Gue sekolah di SMA pas Bandung ya. Cuman pas gue pindah ke sini tuh apa ya? Bukan algoritma ya. Cara ributnya tuh beda jauh. Beda jauh. Kalau di sini, sorry nih ya, kalau di sini gua ngerasa, wah kok pada pakai parang gitu kan, pada berani orang buat ngabis-ngabisin itu kan nggak ada, maksudnya kalau iya nggak ada perselisihan. Lu kalau kalah, kalau nggak cacat seumur hidup ya lewat gitu kan. Kalau di Bandung nih, kalau zaman gua kalau ada masalah ya tawuran, tapi nggak ada yang bawa sajam. Yang bawa sajam itu kebanyakan kayak gangster yang malam-malam gitu. Kalau urusan anak SMA tuh tawuran, tapi kalau emang ketahuan yang salahnya siapa, di satu lawan satuin, tapi tangan kosong. Nah pas kesini gue lihat, wih ngeri juga. Kan gue sering ya, ini kan Pamulang ini daerah Sasmita ya kan ini. Kalau udah bocah-bocahan pada pergi,
banyak gue sering lihat kayak ditangkap-tangkepin gitu, ada sojam yang begitu-begitu. Gede-gede di sini. Adek gue juga sekolah di sini bang, sekolah di Priuk, dia juga begitu. Gue bilang awas lu kalau sampai ngelukain orang segala macem ya. Gue yakin di kemudian hari akan menyesal. Gue nggak berani bang pakai begitu mah, ngeri gue. Iya Tapi mungkin dari lo sendiri karena ini ya pergaulan, terus emang kultur kali ya. Bukan ke kultur sih, lebih kayak paksana gitu. Lebih terpaksa. Kan gue pulang lewat sini bang, lewat Pamulang, ini lewat sekolah ini. Oh. Kan sekolah gue di Serpong, gue kan lewat sini terus tiap hari. Rumah lu daerah sini, ke sono Rumah apa? gue kesana, lewatin sini. Jadi Berarti lu ke arah Ciputat ya? iya. Oh, anjir. Bahkan gue pernah dibantai pas gue kelas 1, balik sore. Jadi gue pulang, kan gue balik jam 12 siang. Gue balik sore, habis main. Pas gue lewat, udah digebukin lu? Sampai motor tuh masuk ke kolong mobil. Astagfirullahaladzim. Tapi gue ngelawan. Oh lu ngelawan? Ngelawan, gue berdua doang sama temen gue. Abis lu? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok bisa begitu ya? Lo pegang sesuatu yang ini kali ya? Enggak lah, percaya aja lah. Percaya aja lah. Semua orang sebenarnya punya fase masing-masing ya. Iya. Yang masa-masa remaja tuh mencari jati diri tuh kesana kemari ya. Ada yang ke hobinya ribut, ada yang main balapan, ada yang ke cewek. Pokoknya di masa-masa segitu adalah semua punya cerita masing-masing ya, bener kayak Bang Katak. Dan sekarang Bang Katak ini emang lagi rame banget anjir asli. Tapi gue ini emang udah tahu guys, karena gue sumpah nih gue kuliah di sini. Teman-teman yang lulus kan banyak nih dari kan Sasmita tuh satu yayasan kan sama si Unpam. Satu yayasan. Dan kebetulan tuh gue masuk teknik mesin bang. Jadi banyak juga dari Sasmita. Nah yang ngomongin lu tuh tak banyak pas ribut, apalagi yang kasus itu yang paling ngeri banget ya. Ngomong-ngomongin namanya lu segala macem gitu kan. Anjir kata gue siapa sih kata-kata udah berapa tahun ya berarti jatuhnya, udah 6 tahun ya? Oh enggak, itu 2018. 2018. Baru sekarang namanya ini orangnya. Gue bilang, wah, gua abis-abisin ini mah di konten gue bilang. Ternyata gue diserang habis-habisan, tapi ya udahlah namanya juga konten gitu kan. Gue juga udah kayak udah ngomong juga kan sama lu bang, ini gimana sampai gue udah publish juga bang. Gue udah publish nih gimana nih gitu kan. Dan orangnya tuh emang bener-bener baik guys. Gue nggak ngerti hidayah apa yang lu dapat gitu. Sadar sih bang, sadar. Lu sering dihantui nggak sih? Kayak anjing gue udah ngelukain gitu, terus lu kemimpi nggak bisa tidur, gelisah. Oh pernah, itu pernah. Cuman nggak gelisah. Gue pernah ngebantai. Ini nggak ada yang banyak yang tahu sih. Gue di daerah Jakbar kalau nggak salah. Sininya gue belah. Anjing. Berantem. Nah terus gimana ya? Kayak mungkin ya dia kan koma ya kan. Kalau koma kan mungkin rohnya lah kemana-mana ya kan. Gue balik di rumah tidur. Dia ngomong balikin handphone gue, balikin motor gue. Tapi gue nggak tahu motor sama handphonenya di mana. Oh lu nggak ambil? Enggak. Bukan gue jujur bang, gue kalau berantem nggak pernah ngambil barang, cuman gue fokus ke orang. Oh, anjing. Gitu dulu. Terus akhirnya lu kehantuin? Enggak, gue biasa. Gue ngobrolnya gitu di mimpi. Kenapa? Segitu. Cuman kalau yang pokoknya terakhir berantem itu yang buat saya sadar sih terakhir banget itu. Itu 2019. Anjir baru dong kemarin ya. 2 tahun kemarin dong. Oh itu lu masih brutal. Iya. Terakhir pokoknya 2019 awal udah berhenti. Anjing ngeri. Tapi dengan akhir. Sekarang tuh nama lu yang udah dikenal orang Katak gitu kan. Otomatis udah kayak jatuhnya ke kasarnya udah kayak oh ini yang tukang ribut gitu. Ya kan? Lu takut nggak sih jalan gitu? Nggak pernah punya rasa takut sih. Lu nggak? Misalkan lagi di jalan begini ya kan Pamulang. Ya gue bilang kalau bilang serem ya kan. Malam gitu lu jalan tuh si katak gitu. Ada aja gitu yang nandain lu kayak gelisah, takut gitu, takut kenapa-kenapa sekarang. Apalagi nama lu udah gede gitu. Kalau sekarang sih gimana bang? Lebih kayak pasang badannya terus. Pasang badan. Kalau lu diapa-apain gimana? Kalau sekarang sih udah pasrah aja. Cuek, nggak mau ngelawan. Kalau sama gue diapa-apain gimana? Diem aja udah. Bener nih. Beneran. Nih gue apa-apain? Gue tangan kosong nih gimana nih? Gue apa-apain? Diem aja. Udah diem aja sekarang. Diem aja. Nggak mau, udah janji sama diri sendiri nggak bakal mau ngelukain orang. Soalnya gimana ya, saya tuh bukan yang ngebanggain diri, cuman kalau udah ngamuk udah ngadat fatal. Ngamuk udah ngadat fatal. Lu? Iya sih ya. Kalau udah emosi tuh kadang-kadang laki-laki emang udah nggak kontrol. Nah, takutnya nggak bisa kontrol diri sampai kebablasan gitu. Itu yang lu takutin sampai sekarang. Iya, makanya lebih baik ya udah kalau mau ngelukain silakan aja sih gitu. Itu susah loh. Asli, ngerubah kebiasaan tuh susah kayak
ada yang ribut gitu, pasti awaknya kan pengen bawa ya kan. Kayak gue kan, kalau gue senengnya hobinya otomotif gitu. Ada yang main motor, ada yang main mobil tuh gue kayak aduh gimana greget gitu ya. Bener ya, bener. Gimana, karena yang paling susah adalah merubah kebiasaan kan. Apalagi kalau lu mah itu mah anjing keras kan, maksudnya lu jatuhnya main fisik gitu kan. Bener. Benturan fisik, jadi yang ngerubah, yang bikin lu kayak anjing gimana itu caranya. Jadi ini bisa jadi motivasi buat orang-orang di luar sana yang gue yakin banyak banget yang kayak lu, ya kan. Apalagi di Bandung tuh sebenarnya banyak yang kayak lu, cuman nggak pada ke-publish. Nah, mungkin lu tuh emang orangnya, gue nontonin tuh lu ngomongnya udah santai, ngomongnya udah nyambung, udah relax gitu kan, enjoy, tenang pembawaannya. Jadi bisa jadi motivasi buat orang-orang yang mungkin masih ada di dunia lu dulu mungkin ya. Nah, gimana tuh? Ya gini sih bang, gue jujur terakhir kali ngelukain orang tuh sampai fatal. Pokoknya yang fatal itu sampai dia punya tunangan diputusin. Anjir. Ya, terus kerja dipecat. Oh iya. Ya, terus cacat fisik. Gue merinding ya. Ya, terus cacat fisik ya. Anjing. Sampai saat ini gitu. Tapi lu sekarang tahu dia udah minta maaf, udah minta maaf. Dia udah maaf duluan. Wah anjing, keren. Alhamdulillah. Cuma gimana ya, setiap yang pernah saya lukain udah minta, saya berusaha sekarang tuh kayak nemuin satu-satu buat minta maaf yang sebesar-besarnya. Lu tuh berapa bersaudara sih? Tunggal. Anjing. Kalau lu sampai waktu itu kenapa-kenapa, kalau lu lewat, gua nonton ya, kisah lu ya. Bokap lu ya, kita serasip lah. Ya kan, bokap nggak tahu di mana. Kalau gua ketemu pas udah di hari akhir. Kalau gue dari dulu usaha buat nyari gitu, karena kalau gue dulu mikirnya kalau gue nggak ketemu bokap gue, takutnya one day kita ketemu di jalan nggak kenal gitu. Nah akhirnya gue nyari sampai gue ketemu. Ya alhamdulillah ketemu, tapi nggak lama udah gitu ya udah dipanggil gitu kan, dengan cerita dia yang mengerikan juga gitu. Cuman ya udah, itu mah cerita gue. Dan gue juga dengerin cerita lu, nonton. Kalau lu sampai waktu itu kenapa-kenapa, nyokap lu gimana? Gue yang paling sih kayak luka bacok doang sih, ada beberapa. Lu kayaknya, gue ada temen tak di kampus, dia lulusan Sasmita ya kan. Itu giliran dia buka baju, itu banyak dia bekas, namanya gue lupa, beda kelas, itu banyak luka-luka. Gue bilang, ini kenapa? Ini dulu gue sering tawuran. Lu sama gak kayak gitu? Dikit sih. Dikit. Yang paling parah banget yang mana nih? Yang masih boker. Ini mah ya gimana ya, kalau ini dibilang sama bokir mah nggak bisa ngomong sama bokir juga, karena ya. Nah kalau gua ngomong sama bokir, gua nonton di kamar jari. Bokir ngaku kan. Cuman ya kalau gua berpikir lagi gitu, ya maaf ya, bukannya gua ngejatuhin orang ya. Itu ramai banget ya. Terus gue nanya-nanya kan ke orang. Nggak bisa nyalahin satu orang juga ya kan. Ya, itu kan posisinya sendiri. Kalau ini kan emang ini pokoknya paling pertama kali kebacok yang ini. Bisa liatin kamera nih. Itu yang ini. Yang di sini nih. Bukan yang ini nih. Ini ada. Cuman ini nggak dijahit. Ini dijahit, cuman jahitannya gue buka, gue tutup. Gue jadi kainnya gue siram air keras, gue tutup biar rapet. Ditutup, disiram air keras. Anjing, gimana dong? Kainnya jadi kain disiram air keras, tutup. Sakit dong. Perih biar cepat kering. Oh gitu. Wah gila ngerti anjir. Serius. Sampai lu merasakan semuanya kayak, kalau gue dulu gini, gue dulu main motor, temen gue jatuh lewat. Nah nyokap gue tuh orang yang kayak nggak pernah ngomel gitu, tapi asal anaknya jujur. Nah apa yang gue lakuin tuh gue jujur, nih mau pergi balapan gitu. Ya ada ribut-ribut, tapi nggak sebrutal kayak lu. Kalau lu kecot pasti main motor kecot banget, main motor kecot, apalagi pas pindah ke sini, kecotnya lebih ngeri kan di sini. Cuman nggak kayak kalau lu kan di jalur mah emang fokusnya buat kayak gitu kan, buat ribut ya. Kalau di motor enggak. Nah gue tuh tipe kali yang kayak ngomong, nih gue mau gini. Nyokap kayak bilang, ya udah lakuin aja gitu kan, selagi nggak ngerugiin orang lain, tapi lu balik bawa duit. Jadi gue kayak ketantang. Oh benar. Ya. Nah akhirnya ya udah, nggak sia-sia gitu, nakal gue full, hobi gue full gitu. Tapi pas ngerasain, gue orangnya kayak nggak bisa berhenti kalau gue nggak ngerasain sendiri gitu. Nah akhirnya gue jatuh pernah sampai patah, terus teman gue lewat. Nah di situ gue kayak, kayaknya udah cukup deh. Nah itu berarti total gue. Ada sih kayak
ada main motor, kayak sampai sekarang ada, aduh pengen beli ini beli itu, tapi gue pikir-pikir kayak kemarin gue beli motor buat kayak gituan, gue pikir-pikir, aduh kayaknya udah nggak bener juga gitu, akhirnya dijual. Jadi apa ya, kebiasaan gitu yang susah. Nah kalau di lu kan gimana ya, kayak lingkungan sini tuh emang udah bukan kultur ya, kayak udah kebiasaan ya, ribut itu yang susah tuh, yang merubah lu sampai jadi kayak sekarang ini humble ya kan, udah pasrah bodo amat. Gimana sih, gue nggak ngerti sampai sekarang sumpah. Nama lu tuh dari dulu tuh katak tiap ribut ada si katak, tiap ada ribut ada si katak, ada si katak ya kan. Bener. Bahkan kalau di Tangsel itu kayak saya nggak berantem aja, ada yang berantem aja yang akhirnya iya. Katak pasti Busur pasti ke rumah. Oh gitu. Nah itu gimana sampai lu kayak anjing udahlah gue sekarang kalau dengar ribut tuh mau gimana? Biasa aja, cuek. Malah lebih kayak kalau ketemu. Tapi ada yang kontak? Kalau dulu iya. Kalau sekarang nggak? Semua jaringan sih putusin. Oh. Saya kan dulu jujur sih kayak orang buat bayaran juga dibayar nih buat merukain dia nih. Jangan. Kasarnya buat bertahan hidup juga lah, buat makan dulu kan. Kerja. Makanya ya mau gimana lagi gitu. Udah masuk dunia ke situ ya. Terus akhirnya ya udah bisa keluar itu benar-benar ngerenung sih, makanya lebih berpikir, lebih ngeliat nyokap gitu sih. Bahkan sampai sedihnya tuh kayak kalau ada yang ke rumah bilang bukan anaknya. Sumpah. Kayak merinding anjing. Karena kalau udah bawa nyokap tuh anjing, hati anak laki-laki tuh sumpah. Gua orang yang gampang mewek loh kalau udah bawa orang tua gitu, nenek, nyokap gitu. Apalagi gue liat SG lu kan, lu sama nyokap gitu kan, dibalik lu yang brutal ternyata lu sama nyokap santun, deket banget ya. Tapi bener nih guys, buat kalian ya, senakal-nakalnya kita, kalau kita hormat banget sama ibu tuh tahta kita tuh nggak akan pernah turun. Bener. Semakin naik, lu mau sebajingan apapun, mau sebangsat apapun, ke nyokap lu ngikutin aja, udah selamat. Karena ridho ibu tuh ridho Allah, meskipun jalan kita waktu itu nggak bener tanpa sepengetahuan ibu ya. Karena mungkin dulu tuh nyokap lu tahu nggak lu kayak gini? Tahu. Oh tahu. Pas lulus aja kan, gimana? Pas habis lulus kan gue makin brutal loh. Oh nyokap lu tahu? Tahu. Terus nyokap lu kalau lu pergi-pergi gitu lu izin? Izin? Berantem. Ya. Anjir. Gitu dong. Ya, hati-hati ya. Pulang paling darah. Terakhir tuh darah sampai di Twitter banyak banget di sini. Waduh. Darah yang muncrat. Nyokap lu ngomel? Tanya darah siapa, darah orang. Gitu. Terus nyokap lu? Pokoknya pas zaman sekolah tuh, misal dia nanya, ini darah siapa? Oh darah orang, itu tadi nolongin orang di jalan kecelakaan. Padahal mah lu ribut ya, anjing. Tapi sekarang lu udah bisa, maksudnya diambil positifnya ya. Gue juga jujur ya, gak munafik, gue bikin konten itu sebenarnya kayak ngedadak. Karena semalaman itu gue kayak ngedadak ngikutin lu aja, gue nontonin karena gue udah tahu lu, ternyata ceritanya lu tuh enak gitu kan, ngobrol santai. Jadi ya banyak juga kan yang ngomong, oh pengarang handal lah. Oh iya, iya kan? Banyak banget. Karena omongan lu tuh ketutur gitu, pembawaan lu santai, ya kan, enjoy, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi orang mungkin kayaknya, oh ini pinter ngomong doang kali ya, pinter ngedongeng doang kali ya. Buat yang nggak tahu ya, kalau gue udah tahu, tapi kalau ketemu nih baru sekarang. Karena gue ngalamin kuliah di sini tuh, gue masuk, kita seumuran berarti. Ya. Lu berapa umur? Gue masuk sini tuh tahun 2015. Oh iya pas. Nah, lu masih main-main juga ya? Baru lulus ya. Nah, karena kan sekarang Bipuri itu ditutup ya? Iya. Resmi ditutup. Nggak tahu ditutup, nggak tahu dipindahin. Itu yang masih tanda tanya besar, yang tahu cuma alumni tua. Nah, karena gua tuh tahu Bipuri ditutup itu gara-gara kasus yang ribut ini. Bener nggak sih itu? Bener. Selang beberapa minggu kalau nggak salah ya? Nggak ditutup dari situ pas pokoknya nggak nerima murid lagi habis kejadian itu. Anjir. Dia real sujuran ya? Gila. Tadinya kalau sempat siang kita ngobrol-ngobrol gini ke sekolah sono ya, bisa masuk nggak sih? Kalau jam sekarang nggak bisa. Kalau jam-jam operasional bisa? Jam, pokoknya batas yang mau sekolahan Bipuri itu kayak mau foto silakan, cuman sampai jam 5:30 udah. Oh. Walaupun alumni malam juga nggak boleh. Sekarang malah jadi tempat ini kali ya, jadi kayak tempat wisata ya. Iya bener. Orang kayak kesana pengen tahu nih penasaran, bener. Sujuran Indonesia tuh di mana gitu kan? Karena kalau nama Sasmita yang gua tahu dulu ya, nama Sasmita tuh mengerikan, tapi kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah, nah nama Sasmita itu kalau tiap ribut tuh namanya bagus, tapi masanya banyak. Iya banyak banget. Nah kalau di lu tuh kayak masanya dikit banget. Tapi orangnya ngaruh-ngaruh.
Iya. Kalau nggak salah ini mah gua, Iya, bener nggak sih? bener. Karena termasuk ada lu juga gitu. Lu berapa generasi nama lu gitu kan? Padahal biasa aja bang. Padahal gua, tapi bener ya, kalau udah ketemu gini tuh karismatiknya keluar anjir. Kayak ngerasa ini dia ngomong begini-begini, tapi gua kayak siap-siap ini. Enggak. Gua siap-siap, gua ngeri anjir. Ini gua bener-bener kayak di daerah circle-nya Bang Katak nih, Iya. di dekat rumahnya. Gua kayak siap-siap nih. Gua nggak bawa apa-apa, gua bismillah weh. Tapi badannya tuh kayak anjing, ya orang gimana sih, hawa-hawa mengerikan gitu kan. Tapi dianya ketawa, enjoy. Biasa kalau yang jagoan-jagoan begitu bang. Jangan-jangan gue ngeri nih, gue dia takut dia apa-apain ini. Saya bukan jagoan bang, biasa aja. Tapi waktu itu lu ngerasa berani aja. Ya berjuang bareng-bareng sih. Berjuang bareng-bareng. Tapi kenapa nama lu paling disorot dari dulu? Ya kalau masalah nama, kita berantem nggak pernah nyari nama ya. Cuman gimana kita tuh lebih baik badan kita yang hancur dibanding badan teman kita. Nah, jadi buat kalian ya, kalau sekarang Katak bilang, wah sekarang dia pamer gini-gini. Tapi jujur ya, gue dulu penasaran nama Katak, tapi gue nyari sosial media lu nggak ketemu. Iya, karena nyaru. Terus gue tuh cari-nyari di Facebook, kan dulu ramenya di Facebook, yang ditusuk segala macam tuh gue sampai nyari-nyari Katak segala macam tuh gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Sampai sekarang dia show up, kata gue kok gampang banget dia show up, nggak takut apa itu yang gue pikirin. Dulu emang lu nggak publish ya? Enggak. Kita, emang nggak? Jujur bang, kita tuh kalau ini sharing ya. Sharing ya. Bukannya sombong, jujur. Kita tuh kalau berantem nggak pernah mau ada kamera, nggak pernah mau ada media. Maksudnya kayak ke apa nggak mau. Maksudnya kayak di videoin nggak mau. Oh, tapi waktu itu ada yang videoin ya? Nah, kalau ada yang videoin kita nggak tahu. Kebanyakan kalau dari pihak saya itu nggak mau ada video. Pasti, maksudnya kayak teman-teman saya gitu, anak-anak saya gitu, nggak bakal saya bolehin ada kamera. Karena bahaya. Karena gimana ya? Saya tahu berantem itu udah fatal, tapi kalau malah kasarnya kayak masih ada korban atau ada yang terluka, pasti lebih fatal, gampang dicari. Gitu. Dan kenapa nama IG aja kayak IG itu kan, maksudnya kayak iya. banget. Nama IG-nya susah emang, bener. Nama IG-nya susah. Itu sengaja. Oh. Jadi kayak biar kayak teman-teman aja dulu. Oh. Biar teman-teman aja yang tahu gitu. Biar nggak gampang kelacak gitu. Nah, ya? itu biar nggak kebaca. Oh, gitu. Karena kalau iya sih. Kalau sekarang kan orang live Pengen ribut, dilihat, pengen dilihat nih beda banget. Nih gue jagoan gitu, Yeah. diliatin gitu. Kata gue apaan sih gitu kan? Gue mau tahu nih, filosofi nama lu bisa dipanggil Katak gitu. Dipanggil Katak itu gara-gara main bola pas zaman SMP. Oh, jadi nama Katak lu dari semenjak lu SMP dipanggil Katak. Oh, kalau Bizar tuh apa sih artinya? Bipuri Serpong. Oh, Bizar tuh Bipuri Serpong. Oh iya bener. Ada aja gitu anak-anak yang nge-BM ya namanya. BM. Lu juga ngalamin ya? Kalau mau ribut ke BM gitu? Iya, nggak ngeribut tuh, pulang sekolah BM tiap hari. Oh, BM tuh kalau nggak salah artinya berani mati bukan sih? Nggak tahu artinya. Kita nggak tahu artinya, cuman Oh, nggak tahu artinya. BM numpang lah intinya. Nah, jadi BM itu kalau yang buat nggak tahu tuh kayak apa namanya? Iya, mungkin itu juga berani Nah, mati. ngikut ya. Nyetopin mobil-mobil gede ya kan. Bener. Ikut naik. Nah, itu kalian mungkin sering lah lihat di jalan. Nah, di situ dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang gua nggak tahu lah. Ya, Ya kan? udah nggak ada, udah jarang. Kalau Bokir sendiri tuh daerah rumahnya masih sini juga deket. Lumayan di sana, lumayan deh. Oh. Mau ditelepon? Mau ditelepon? Mau nggak? Dia bisa. Enjoy mau ini gua. Ditelepon langsung Bokirnya. Kemarin namanya gua ganti dari Katak jadi Ketek. Bokir gua ganti jadi Blokir. Abis itu gua langsung. Kesel nggak? Lu kesel nggak? Wah, anjing, nama baik gua ini jadi Ketek. Kesel nggak? Enggak, kita biasa ya bang. Kita Asli. jujur ya, maaf ya. Kita mau orang Karang nantangin kita, mau kayak gimana kita tetap cuek sih. Sampai di TikTok juga ada yang nantangin lu ya. Iya. Pasti kayak ngerasa kalau cowok adrenalin ya jatuhnya. Iya, tantangan. Tantangan anjir, ini ada orang begini, ada orang begini. Gimana nih pas kalau ditemuin gitu kan? Tapi pas ditemuin nih orangnya anjir. Gue jadi kayak ngerasa bersalah ini mah gitu. Banyak sih bang, kita dijudge juga sama orang Bandung banyak banget. Soalnya kayak gimana ya? Banyak orang ngejudge kita dari mana-mana. Jujur aja sih kita cuma cerita kan. Dan kita juga nggak menyarankan untuk orang-orang di luar sana untuk berantem. Benar. Salah banget sih. Itu pesannya ya. Iya. Pesan pentingnya itu ya. Lu tuh mau sekarang show up di media tuh dengan ceritain masa lalu lu tuh tujuannya untuk apa? Saya Ya. dulu tuh awal pertama kali tuh diundang sama salah satu channel YouTube. Tadinya kan saya nggak pernah semenjak channel yang
besar salah satu yang mungkin ya pencetus podcast anak STM itu. Ya, nongol. Nah, itu kayak banyak banget yang kayak rekomendasiin dong. Undang kata. Cuman saya nggak berani. Oh, dulu belum lu? Belum berani karena masih dicari. Oh, tapi sorry nih ya. Gue nonton lu tuh kayak lu nggak takut sama polisi juga ditangkap gitu sekarang? Oh, itu udah kelar. Oh, itu semua masalah lu udah kelar. Tapi lu pernah masuk juga? Seminggu. Beda kasus tapi bukan kasus perang. Oh, tapi lu pernah ngalamin di dalam? Pernah. Dan sekarang yang gua pikirin itu, lu sekarang cerita-cerita begini, apa masa lalu yang dulu udah beres apa belum? Apa malah mempermudah polisi untuk nangkap lu gitu? Ya gimana sih, kita lebih kayak awalnya bener kan kita nggak mau, cuma terus kita berpikir, kalau misalnya begini terus gak bakal bisa berhenti nih, kasarnya masih berani lah, masih ada tantangan kayak orang belum tahu muka saya. Bener. Nah, itu. Anjir, logis. Orang belum tahu muka saya nih, ya kan. Terus akhirnya pas ada salah satu channel YouTube yang undang, terus tanya tuh ke semua, ke anak-anak semua, ini gimana nih, ke semua tim itu ya, lumayan banyak orang sih nanya, sekitar anak-anak aja kayak ada sekitar 50-70 orang. Ya, terus nanya kata, jadi terserah bang, terserah. Yaudah oke. Akhirnya saya mau. Sebenarnya dari situ, wah gimana nih ya, mikirin. Oh yaudah biasa aja, intinya konsisten, berhenti berantem. Udah dari situ bener-bener udah pure berantem, udah enggak. Ya itu berapa bulan ya nggak berantem, terus diundang baru saya masuk mau. Gitu. Tapi bener sih, dengan lu sekarang show up di media tuh kayak kalau lu sampai kenapa dengan janji diri lu sendiri yang udah nggak bakal brutal lagi, one day kalau lu sampai ke hasut lagi, orang lebih gampang banget cari lu kan. Bener. Sekarang hampir satu Indonesia kali lah tahu lu ya kan, di TikTok lu FYP mulu. Jadi kalau sampai lu melakukan hal yang tidak diinginkan lagi dan tidak sepatuhnya tuh, orang lebih gampang juga ya nyari lu ya. Kalau sekarang dengan kayak gini, jadi ada positifnya guys, bukan dia keluar di media sosial itu bilang wah pamer segala macam. Justru dengan kayak gini tuh dia mengingatkan untuk orang tidak melakukan itu ya. Cukup di lu aja gitu kan, dan kalian nggak usah gitu kan. Dan kalau misalkan nih nilai lebihnya, kalau sampai Bang Katak ini sama teman-teman yang ngelakuin hal yang brutal lagi, gampang banget dicarinya, gampang banget. Apalagi sekarang namanya udah ada yang tahu juga gitu. Rumah juga pada tahu. Rumah udah pada tahu ya kan. Terus lu juga di sosial media sekarang udah aktif gitu kan, bikin SG segala macem. Jadi ya udahlah, nggak usah kayak gitu-gitu lagi ya kan. Hanya pengalaman masa lalu lu gitu yang sampai brutal. 1 hour later. Oke guys, tadi sempat mati dulu kameranya karena lowbat ya. Sekarang gua langsung mau antri karena udah ngobrol. Wah, ini gua udah ngobrol panjang lebar ya kan sama Bang Katak ini. Aduh, orangnya gila, humble banget ya. Gua nggak ngerti dapat hikmah dari mana ini. Yang tadinya gimana? What the fuck man? Apa sih pesan yang positif banget yang emang lu punya tuh harus ditanemin gitu buat masa-masa lu, buat followers lu, buat pengikut lu. Gini loh, ketika kalian masih di circle yang buruk, coba kalian renungin, kalian pikirin bahwa itu tuh nggak akan pernah bisa membuat kalian maju. Dan kalau kalian mau maju itu, tinggalin yang negatif, berubah ke yang positif. Gitu sih, gunakan waktu kalian yang lebih baik. Dan cerita jujur, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya nggak pernah kayak gimana ya, jujur bang ya, kayak nggak pernah kayak menyuruh orang-orang di luar sana untuk berantem buat jadi jagoan. Ya buat jadi jagoan, dan saya nggak pernah merasa diri saya jagoan. Ya saya juga nggak pernah ngerasa punya apa-apa. Lurus bang. Oke, terus ya, saya nggak pernah ngerasa kayak punya apa-apa. Saya tetap jadi diri saya yang kayak dulu. Terus saya balik lagi lah, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Cuman ya udah, cerita masalah itu hanya untuk ceritakan, bukan untuk dilakukan kembali sih. Iya benar. So jadi gue tuh tadi sempat ngobrol di sebelum tag yang kedua ini di Influencer, karena kita sempat lobet dulu. Katak ini punya tujuan yang anjir sumpah gue nyentuh banget sampai merinding. Tapi gue nggak akan gue omongin ya, karena itu biar nanti kecapean aja gitu kan. Karena susah jadi orang yang banyak ngomong
belum ada buktinya. Tapi kalau udah kebukti, kita nggak harus ngomong lagi. Iya, udah ada bukti. Tapi orang tahu, oh ini udah kebukti gitu. Jujur ya. Sedih lu ya? Iya, jujur Anjing. tujuannya tuh membuat orang-orang di sekitar bahagia dan selalu menebar hal-hal baik sih. Karena tebarlah kebaikan dimanapun kalian berada. Karena kebaikan kalian akan menolong kalian suatu saat nanti. Oh, itu anjir asli. Nice. Sini bang. Gimana ya kalau misalnya berbuat jahat, ya kalian nggak akan disukain orang sih. Dan nggak ada gunanya juga sih. Mau jadi jagoan sampai kapanpun. Ada nggak pernah bisa. suenya ya? Iya, Ada apesnya, suenya, ada pasti. apesnya. Karena bang. Gila sih, gila. Thank you banget ini mah. Gue udah ketemu sama lu. Iya sih. Sorry banget ini gue udah bikin parodi. Orangnya juga alhamdulillah. Enggak kan di balik hati mah. Enggak sumpah. Kayak si Asel gini-gini. Enggak. Ya. Sumpah nih orangnya baik banget. Gue nggak enak. suka. Ya maaf bang, nggak suka berkamuflase di balik layar sih. Nah, itu bener. Nggak penting. Nggak Jadi- bagus juga. Jadi teman ya, Siap. enjoy ya. Enjoy bang. Orang yang nonton lihat. Nanti kalau main ke Bandung kabar-kabar. Siap. Ini gue mau berpisah aja, gue nganterin ini balik sedih gitu. Karena gue tadi ngobrol lama banget dari jam 8 lebih sambil ngopi, nggak ada kamera, gue ngobrol santai, sharing, ngobrol ke sana. Ih, ngomongannya nyambung, orang yang dewasa. Buat kalian yang belum tahu Bang Katak ini, ketemu biar tahu lah. Kalian itu nggak akan bisa nebak orangnya di balik layar tuh kayak gimana. Ini orangnya humble. Asli ini mah serius. Thank you banget Bang Katak udah sempat ketemu ya kan. Sukses karirnya. Amin. Makin maju, sehat-sehat buat mama ya kan, buat orang tua, buat anak-anak. Semoga tujuan semua yang Bang Katak tuju tercapai ya. Amin. Sukses terus. Main-main ke Bandung ya. Siap. Thank Satu you. pesan sih. Apa? Mohon maaf. Itu cerita masa lalu. Tolong jangan ditiru. Udah. Tolong Jangan tiru. diikutin. Iya, jangan diikutin, itu nggak bagus. Mending gunain waktu positif deh. Bagian orang tua itu lebih penting. Cari-cari duit lah yang banyak Iya. lah pokoknya mah. Dalam hal yang positif ya. Iya, benar. Ini mah cuman ini mah goresan takdir aja ya. Iya, benar. Goresan takdir yang harus tiba-tiba Bang Katak show up di media yang jalannya seperti ini gitu. Bukan dari dasar emang pengen viral gara-gara keributan, enggak. Benar. Banyak pesan-pesan yang kalian yang mungkin yang nggak bisa disampaikan sama Bang Kataknya, tapi tadi gue udah ngobrol, jadi banyak banget hal yang pengen dia tuju. Alhamdulillah hatinya mulia, kebuka karena mungkin ya dari pengalaman-pengalaman yang udah dia belajarin gitu ya. Thank you banget, makasih banget udah ngasih waktunya buat Bang Katak. Sorry kalau kelakuan gua bikin gak enak. Enggak bang, aman. Omongan gue suka banyol ya, namanya juga gue mau Aman, begini aman, gitu aman, kan. aman. Nggak kurang nggak lebih, pokoknya mah enjoy. Kalau main ke Bandung jangan lupa kabarin ya kan. Respect bang. Thank you, Respect. Bang. So segitu aja videonya, makasih yang udah nonton, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Assalamualaikum.